Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Chelsea versus Liverpool. Tiga kekalahan beruntun Liverpool yang kali ini dihadiahi oleh Chelsea di Stamford Bridge. Gol Estevao pada menit akhir menambah rentetan kekalahan sang juara bertahan setelah sebelumnya dikalahkan Crystal Palace dan Galatasaray. Kemenangan ini juga begitu spesial bagi sang tuan rumah lantaran timnya bermain tanpa beberapa punggawa utama seperti Cole Palmer, Chalobah hingga Colwill. Enzo Maresca pun sampai memainkan pemain muda di pos center back yaitu Acheampong serta Hato yang baru berusia 19 tahun. Meski barisan pertahanan ini harus bobol juga oleh Gakpo, namun pada akhirnya wonderkid Chelsea yaitu Estevao menjadi pembeda. Ia berhasil membawa Chelsea meraih 3 poin lewat sontekannya memanfaatkan crossing datar Cucurella dari half space kiri. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Chelsea turun dengan formasi 4-2-3-1. Beberapa starter absen sehingga Acheampong berpartner dengan Badiashile di belakang. Reece James juga diplot sebagai bek kanan, sementara Gusto berada di pos gelandang bersama Caicedo. Sayap diisi Neto dan Garnacho menopang Joao Pedro di depan. Sementara tim tamu Liverpool juga turun dengan formasi 4-2-3-1. Double pivot diisi Gravenberch serta Mike Allister. Bradley mengisi pos bek kanan, Szoboszlai diplot sebagai nomor 10, Salah dan Gakpo dipasang di sayap, dan Isak sebagai ujung tombak. Dalam build up-nya, Chelsea menggunakan shape 4-2 secara struktur. Di sini terlihat Enzo dan Caicedo berperan sebagai double pivot. Penggunaan double pivot ini untuk menarik salah satu gelandang Liverpool naik, karena Szoboszlai kalah jumlah harus marking Enzo ataupun Caicedo. Di momen ini, Badiashile berhasil progresikan bola ke Garnacho. Menghadapi badai cedera, Malo Gusto dimainkan sebagai gelandang dan justru diberikan peran untuk bermain lebih maju ke depan. Pada bangun serangan ini, mengapa Enzo Maresca tetap menggunakan kelebaran maksimal adalah bertujuan untuk merenggangkan press Liverpool. Bisa dilihat, Garnacho di sini berdiri dekat dengan garis, sementara Neto di sisi lain juga melakukan hal yang sama. Space di antara fullback dan center back yang kemudian berusaha dieksploitasi oleh gelandang yang naik, di sini Enzo. Hal yang sama, bergantian Gusto di sisi lain melakukan hal yang sama. Cara ini yang membuat repot gelandang Liverpool. Mereka harus memilih untuk drop turun atau press naik. Situasi yang sama terjadi. Gravenberch naik untuk press Cucurella, membuat ruang di belakangnya kosong. Garnacho dan Neto tetap melebar. Pedro drop untuk terima bola, dan Mike Allister lakukan press sehingga Gusto bebas dan dilanjutkan dengan progresi ke sayap. Dilema bagi gelandang Liverpool saat melakukan press ini kembali terlihat. Joao Pedro mengikat dua center back sehingga Enzo yang naik bebas. Namun operan Badiashile di sini masih terlalu deras. Di pertandingan ini, pertahanan Liverpool kekurangan intensitas dan membuat pemain tengah Chelsea bisa mengalirkan bola dengan cukup bebas. Dari statistik PPDA, terlihat Liverpool di angka 15 yang artinya lawan cukup banyak lakukan umpan saat dipres. Ketika The Reds mencoba melakukan press yang cukup tinggi, terlihat The Blues cukup mudah melewatinya. Bahkan Acheampong bisa lakukan dribble progresi sampai ke tengah lapangan. Memanfaatkan kelamaan press tersebut, Badiashile mengawali build up Chelsea menuju gol pertama mereka. Di sini, Gusto serta Enzo drop sejajar dengan Caicedo, membuat mereka menang jumlah atas Mike Allister dan Gravenberch. Mike Allister memilih untuk lakukan press yang justru meninggalkan celah di antar lini. Ditambah tidak adanya koordinasi antara Van Dijk dan Konate untuk press naik. Caicedo berdiri cukup bebas dan ia lakukan tendangan roket untuk getarkan gawang Mamardashvili 1-0.
PR Liverpool saat lakukan press dengan gelandang dan sayap yang merapat, maka sisi sayap akan terbuka dan ini semakin membuat dilema. Guna mengganggu build up Liverpool, Chelsea lebih cenderung bertahan dengan shape 4-4-2 namun dengan press yang cair. Terlihat Garnacho lebih diplot sebagai presser di depan. Namun di sini terlihat Gusto yang press bersama Pedro di depan. Secara umum, Chelsea melakukan fleet press dengan 5 presser di depan serta Caicedo menjaga ruang antar lini di belakangnya. Pada beberapa momen, Cucurella naik untuk bantu press ke fullback saat Garnacho ke depan. Cara bertahan ini sukses membuat Liverpool buntu pada babak pertama. Total mereka hanya catatkan 2 shot yang semuanya didapat dari serangan balik dan tidak mampu menyibukkan Sanchez. Dari situasi-situasi seperti inilah, The Reds lebih banyak mengancam. Build up direct banyak dilancarkan menghadapi press lini depan Chelsea. Di sini terlihat Enzo dan Gusto sudah marking gelandang Liverpool untuk tutup opsi umpan. Chelsea sendiri lebih kerap terekspos saat situasi transisi dan serangan direct oleh kecepatan pemain depan, terutama Mo Salah. Namun yang jadi PR Liverpool ada di finishing. Serangan transisi ini cukup untuk menghukum Chelsea yang menyerang tanpa rest defense terjaga. Namun kembali Mo Salah menyia-nyiakan peluang. Anak asuh Arne Slot ini justru mampu mencetak gol saat melakukan perubahan pemain. Szoboszlai diplot sebagai bek kanan, sementara Wirtz masuk untuk mengisi pos nomor 10. Diawali saat Garnacho melakukan press sehingga meninggalkan sisi kiri pertahanan, membuat Szoboszlai leluasa overlap ke depan. Ia lakukan kombinasi bersama Salah di sayap, lalu kirimkan crossing yang sempat dikontrol Isak, namun lepas ke depan Gakpo. Winger asal Belanda tersebut tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengubah skor menjadi 1-1. Di laga ini terutama babak kedua, Chelsea unggul possession dari Liverpool. Estevao yang dimasukkan langsung berikan impact lewat aksi individunya yang masih digagalkan kiper. Peluang emas Chelsea lain juga lahir dari kakinya. Crossingnya ke tiang jauh mampu disundul Enzo, namun masih membentur tiang. Pemain asal Brasil ini pun tidak malas untuk melakukan press. Salah satu turnover ia peroleh, namun sayang rekannya masih kurang bisa memanfaatkan operannya. Problem press Liverpool yang lemah masih terlihat jelang pertandingan berakhir. Lihat saja bagaimana pressing oleh lini depan dengan mudah dilewati dan dilanjutkan operan ke sayap. Namun sayang sentuhan pertama terlalu deras. Puncaknya, pergantian Maresca ini menunjukkan hasil positif. Kembali diawali dengan mudahnya pressing Liverpool di depan dilewati dari Gusto di kanan ke Caicedo yang dilanjutkan ke sayap kiri. Cucurella lanjut melakukan overlap untuk lakukan overload bersama Enzo dan Kittens. Ia kemudian mendapatkan umpan terobosan dari Enzo yang langsung ia sambut dengan cross datar. Dengan instingnya, Estevao berhasil menyontek bola ke gawang Liverpool 2-1. Jika ditanya problem Arne Slot, jelas pressing yang jadi ciri khas The Reds nampak terlalu empuk. Ini membuat tim yang mengandalkan build up pendek seperti Chelsea mampu mendominasi laga dari segi possession. Meski mereka terekspos lewat serangan balik, namun finishing tim tamu masih kacau. Chelsea tidak menyia-nyiakan hal tersebut dengan mencetak gol di penghujung laga.